Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusmadia Afifah, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji analisis data menggunakan SPSS. Dan di sini saya menggunakan SPSS 25. Di sini saya sudah membuka SPSS 25-nya dan terdiri dari tampilan seperti ini. Ada data view dan variable view. Di slide selanjutnya itu ada ini merupakan hasil tempat outputnya nanti dari analisis data yang kita lakukan di data view. Di sini, untuk pertama, saya akan mencoba mencari dan kita mempelajari untuk mencari MEAN, gitu ya. Di sini saya sudah menyiapkan data dalam bentuk Excel, yaitu di sini ada skor atau nilai dari 36 siswa pada mata pelajaran matematika. Ini ada 36 nilai ya. Di sini variabelnya ada skor atau nilai. Kemudian kita beralih ke SPSS. Di bagian variable view, di name ini kita buat variabel. Yaitu tadi variabelnya adalah skor atau nilai. Jadi di sini kita buat skor saja. Dan setelah kita buat variabel skor, di sini ada desimal itu 2. Maka kita ubah menjadi 0 supaya tidak ada angka di belakang koma dan dia berbentuk satuan. Dan di measure ini, kita klik scale, kita ubah menjadi scale ya. Setelah kita membuat variabel di variable view ini, maka langkah selanjutnya kita adalah pilih data view. Di sini muncul variabel score, namun belum ada datanya. Dan untuk menginput data, maka kita beralih ke Excel, kita copy semua data yang ada di Excel ini, kemudian kita pastekan ke data view tadi. Kita kopikan, kemudian kita pastekan ke data view. Kita pastekan ke data view. Muncullah seperti ini, 36 skor atau nilai dari 36 orang siswa pada mata pelajaran matematika. Dan untuk melakukan analisis datanya, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistic, kemudian Frekuensi. Di sini, variabel skor itu berada di kotak dialog kiri. Maka kita pindahkan ke kotak dialog kanan, ke variables. Karena di sini saya ingin menampilkan MEAN dalam bentuk diagram, maka kita pilih Charts. Chart ini adalah, di sini terdapat beberapa pilihan diagramnya ya. Di sini ada bar charts atau diagram batang, ada pie charts atau diagram lingkaran, dan ada histogram. Dan karena di sini saya ingin menampilkan MEAN-nya dalam bentuk bar charts atau diagram batang, maka klik bar charts. Kemudian kita klik continue. Setelah itu, pilih statistik. Di sini ada beberapa pilihan, ada MEAN, median, modus, dan sum. Karena kita hanya ingin mencari MEAN, maka cukup centang pada MEAN saja. Tetapi jika ingin mencari median juga atau modus, maka klik median dan modus. Tapi di sini posisinya kita hanya mencari MEAN. Dan untuk variabel pendukung lainnya, itu ada standar deviasi, variance, range atau rentang, ada nilai minimum dan nilai maksimum. Jika kita ingin menampilkan ini di hasil outputnya, maka centang saja. Gitu ya. Tetapi jika tidak ingin mengetahui ini, maka tidak usah dicentang. Tapi dalam proses kali ini, uji analisis data pada kali ini, saya ingin mengetahui standar deviasinya, variance-nya, range-nya, nilai minimum dan nilai maksimumnya, gitu ya. Maka kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil outputnya ya. Hasil outputnya kita tunggu dulu. Dia lagi berproses. Ini muncul frekuensi. Di sini ada statistik, dapat dilihat bahwa MEAN-nya atau nilai rata-ratanya adalah 7. Standar deviasinya adalah 1,309, variance-nya 1,714, dan range atau rentangnya adalah 4. Nilai minimumnya ada 5 dan nilai maksimumnya adalah 9. Di sini ada skornya ya, frekuensinya. Nilai 5, frekuensinya 5, nilai 6, frekuensinya 9, dan seterusnya. Dan di sini sudah ada diagram batangnya sesuai dengan skor yang ada di sini, gitu ya. Nilai 5, frekuensinya adalah 5. Nilai 6, frekuensinya 9. Dan begitu untuk seterusnya.
Nah, inilah cara untuk mencari mean dengan menggunakan SPSS 25. Nah, setelah tadi kita mempelajari cara mencari mean menggunakan SPSS, maka untuk kali ini kita akan mempelajari cara mencari korelasi berganda menggunakan SPSS. Yang saya gunakan tetap SPSS 25. Di sini, korelasi berganda memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y. Karena di sini kita mempelajari korelasi berganda, yang artinya dia mempunyai dua variabel bebas, atau X-nya ada dua, yang biasanya disebut sebagai X1 dan X2. Dan kemudian, memiliki satu variabel terikat yang disebut sebagai Y. Di sini saya sudah menyiapkan data dalam bentuk Excel. Di sini ada X1, X2, dan Y. X1-nya, di sini ada tingkat percaya diri, ada motivasi belajar sebagai X2, dan Y adalah prestasi. Di sini saya mempunyai 20 data ya pada mahasiswa di kelas C pada mata kuliah statistik gitu. Ada tingkat percaya diri sebagai X1, motivasi sebagai X2, dan prestasi sebagai Y. Untuk melakukan input data, sebelumnya kita buka SPSS, kita klik variable view, kita buat variabelnya di sini. Variabelnya adalah X1, X2, dan Y. Maka kita buat di sini adalah X1. Dan di sini adalah X2, dan yang ketiga adalah Y. Nah, di sini, di bagian label, kita bikin atau kita buat keterangannya. Satu itu adalah tingkat percaya diri. X2 itu adalah motivasi belajar. Itu adalah motivasi belajar. Dan Y itu adalah prestasi belajar. Ya, di sini adalah prestasi belajar. Nah, setelah kita membuat variabel pada variabel view ini, selanjutnya kita beralih ke data view. Di sini sudah muncul ada variabel X1, X2, dan Y. Kemudian, kita melakukan input data. Kita kembali ke Excel, lalu kita klik atau kita blok semuanya, kita copy semua data yang ada di Excel ini, kemudian kita pastekan ke data view tadi. Kita pastekan ke data view. Ya, di sini sudah muncul, ini perlu kita bersihkan ya, atau kita hapus. Di sini sudah muncul ada 20 data, X1, X2, dan Y. Dan untuk melakukan analisis datanya, kita klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian ada di sini ada Linear Regression ya, ada linear. Di sini statusnya kita meminjam output dari analisis regresi untuk melakukan korelasi. Kemudian kita klik linear. Ya, di sini muncul tingkat percaya diri X1, X2, dan Y. X1 ini atau tingkat percaya diri kita masukkan ke variabel independence. Motivasi belajar atau X2 juga kita masukkan ke independence. Dan prestasi belajar atau Y kita masukkan atau kita pindahkan ke variabel dependence. Kemudian setelah itu kita klik. Kemudian setelah kita memindahkan semua variabel ini ke dependent dan independence, maka selanjutnya kita klik statistik. Kita klik statistik, kemudian kita klik R squared change. Ya, kita klik atau kita centang pada R squared change. Kemudian kita klik continue, kemudian OK. Nah, ini adalah hasil atau output dari analisis data korelasi berganda yang kita lakukan tadi. Ini adalah hasil atau outputnya ya. Untuk penarikan kesimpulan atau untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat percaya diri atau X1 dan motivasi belajar atau X2 terhadap prestasi belajar mahasiswa atau Y. Nah, untuk mengetahui atau penarikan kesimpulan tersebut kita lihat pada tabel model summary ini.
di sini saya mempunyai beberapa catatan ketentuan dasar dalam pengambilan keputusan untuk korelasi berganda, yaitu jika signifikansi F change lebih kecil dari 0,05, maka dia berkorelasi. Tetapi jika signifikansi F change-nya lebih besar dari 0,05, maka dia tidak berkorelasi. Nah, sekarang bisa kita lihat pada signifikansi F change-nya. Di sini, signifikansi F change-nya itu adalah 0,649, yang artinya dia lebih besar dari 0,05. Jadi, dia tidak berkorelasi. Dan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keeratan hubungannya antara satu sama lain, X1 dan X2 terhadap Y, maka saya juga mempunyai beberapa catatan ketentuan yang kita lihat berdasarkan R atau koefisien korelasi, yaitu ketentuannya 0,00 sampai 0,20 itu artinya dia tidak berkorelasi, dan 0,21 sampai 0,40 korelasinya lemah, sedangkan 0,41 sampai 0,60 korelasi sedang, 0,61 sampai 0,80 korelasi kuat, dan 0,81 sampai 1 korelasi sempurna. Dan sekarang kita lihat dari R-nya. R-nya di sini adalah 0,223, yang artinya merupakan berada dalam rentang 0,21 sampai 0,40, yang berarti korelasinya lemah. Jadi, pada data yang sudah kita input tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara X1 dan X2 atau tingkat percaya diri dan motivasi tidak memiliki hubungan yang erat terhadap prestasi. Begitu. Nah, itulah hasil kesimpulan dari korelasi berganda atau input data korelasi berganda yang kita lakukan tadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang uji regresi linear sederhana. Maaf ya, sedikit ada gangguan, ada suara-suara. Uji regresi linear sederhana ini memiliki prinsip dasar untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y, gitu ya. Nah, berarti karena dia sederhana, dia hanya mempunyai satu variabel X dan satu variabel Y, gitu. Nah, di sini saya sudah mempunyai data ya di Excel. Saya tetap menggunakan data yang sebelumnya, itu tingkat percaya diri, motivasi dan prestasi. Karena di sini bentuknya regresi linear sederhana, yang artinya hanya mempunyai satu variabel X dan satu variabel Y, maka di sini saya memilih pengaruh tingkat percaya diri atau pengaruh tingkat motivasi terhadap prestasi. Kita pilih salah satunya ya gitu. Apakah tingkat percaya diri atau motivasi gitu. Nah, di sini saya akan memilih pengaruh tingkat percaya diri terhadap prestasi. Motivasi tidak kita pakai dalam kali ini ya. Nah, sebelumnya kita kembali ke SPSS, kita di variable view, maka kita buat variabel di sini adalah X. Variabel X ya. Variabel X dan variabel Y gitu. Dan variabel Y. Dan di label ini lihat keterangan X tadi kita pakai adalah tingkat percaya diri. Dan Y atau variabel terikatnya itu kita memakai itu adalah prestasi belajar ya, prestasi belajar gitu. Nah, setelah kita buat variabelnya, lalu kita pilih data view. Di sini sudah muncul variabel X dan variabel Y. Nah, maka selanjutnya kita adalah melakukan input data. Kita blok atau kita copy data tingkat percaya diri ini, kemudian kita pastekan ke data view variable X gitu ya, ke data view variable X. Dan kemudian di variable Y atau variable terikatnya kita berarti juga kita copy data prestasi ini, kemudian kita pastekan ke data view variable Y gitu, ke
ke variabel Y. Master ya. Nah, di sini sudah muncul ada variabel X dan variabel Y yang terdiri dari 20 data. Dan untuk analisis datanya, kita klik analyze ya. Kita klik analyze, kemudian pilih regression dan linear. Jadi akan muncul kotak dialog ya. Muncul kotak dialog seperti ini. Nah, tingkat percaya diri atau X ini kita pindahkan ke variabel independence, ke kotak dialog independent. Dan prestasi belajar atau Y kita pindahkan ke kanan ke variabel dependent gitu. Nah, setelah ini selanjutnya kita klik OK. Untuk melakukan penarikan kesimpulan, saya mempunyai beberapa catatan ketentuan, yaitu kita lihat pada tabel koefisien ya. Jika signifikan atau signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka dia berpengaruh. Tetapi jika signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka dia tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa signifikansinya atau signifikannya adalah 0,351 yang artinya lebih besar dari 0,05, yang artinya lebih besar dari 0,05. Jadi dia secara tidak langsung bahwa tingkat percaya diri ini terhadap prestasi dia tidak memiliki pengaruh gitu ya. Tidak memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar begitu. Nah, setelah tadi kita membahas tentang uji regresi linear sederhana, maka sekarang kita akan mempelajari tentang regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y. Nah, di sini itu dengan melakukan uji T dan uji F gitu ya. Uji T itu adalah untuk mengetahui pengaruh X1 secara tersendiri terhadap Y, dan uji F itu untuk mengetahui pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, dan sedangkan koefisien determinasi untuk mengetahui berapa persen pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Di sini saya sudah mempunyai data di Excel ya. Saya tetap menggunakan data yang sama, yaitu tingkat percaya diri, motivasi, dan prestasi, di mana tingkat percaya diri sebagai X1, motivasi belajar sebagai X2, dan prestasi sebagai Y. Nah, maka kita buka SPSS, dan di sini saya sudah membuka variabel view, sebelumnya ada X dan Y, maka akan saya ubah ya. Variabel pertama itu adalah X1, dan variabel kedua adalah X2, dan variabel ketiga itu adalah Y. Nah, di sini X1 adalah tingkat percaya diri, X2 adalah motivasi belajar, dan Y itu adalah prestasi belajar. Setelah kita melakukan atau membuat variabel, selanjutnya kita klik data view. Sini sudah muncul ada variabel X1, X2, dan Y. Dan untuk memasukkan atau menginput data, kita kembali ke Excel, lalu kita copy semua data ini, lalu kita pastekan ke data view tersebut. Kita pastekan ya ke data view, sudah muncul. Ada 19 data di sini. Ada 19 data ya. Ada 19 data di sini. Kali ini kita menggunakan 19 data saja untuk regresi linear berganda, agar berbeda dari regresi linear sederhana tadi gitu ya. Nah, untuk melakukan analisis datanya, kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian linear gitu ya. Lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Tingkat percaya diri itu, tingkat percaya diri X1 ya, motivasi belajar atau X2 ini kita kembalikan lagi, lalu kita rubah gitu.
X1 kita masukkan ke kotak dialog independen, X2 juga demikian ke kotak dialog independen, dan Y kita masukkan kotak dialog dependen gitu. Setelah itu kita klik OK. Klik OK. Nah, lalu akan muncul seperti ini gitu. Akan muncul output seperti ini. Dalam hal ini itu kita melakukan 3 hipotesis. Yang pertama itu tadi, hipotesis pertama adalah pengaruh X1 terhadap Y atau uji T tadi. Kemudian hipotesis kedua adalah uji F, yaitu pengaruh yang kedua adalah hipotesis kedua adalah pengaruh X2 terhadap Y secara tersendiri ya. Dan hipotesis ketiga itu adalah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y atau disebut dengan uji F gitu. Di sini, dasar pengambilan keputusannya, saya memiliki beberapa catatan, ketentuan gitu ya. Untuk uji T sendiri, untuk uji T, itu dapat kita lihat pada tabel koefisien ini. Dapat kita lihat pada tabel koefisien, ya, koefisien gitu. Kita lihat pada signifikan ini. Karena dasar pengambilan keputusan atau ketentuan dalam uji T itu adalah jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara X1 atau tingkat percaya diri terhadap Y atau prestasi. Dan jika signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh antara X1 terhadap Y atau tidak ada pengaruh antara tingkat percaya diri terhadap prestasi. Nah, maka di sini kita lihat signifikansinya tingkat percaya diri itu 0,386. 0,386 ya. Hipotesis pertama itu adalah pengaruh X1 terhadap Y ya. Pengaruh X1 artinya pengaruh tingkat percaya diri terhadap Y. Dilihat dari hasil signifikansinya. Di sini dapat dilihat bahwa pengaruh tingkat percaya diri signifikansinya sebesar 0,386 yang artinya dia lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak ada pengaruh X1 terhadap Y atau prestasi belajar ini ya. Tidak ada pengaruh tingkat percaya diri terhadap prestasi belajar. Dan sedangkan untuk hipotesis kedua yaitu pengaruh X2 terhadap Y. X2 adalah motivasi belajar. Ini dia. Nah, dan berdasarkan ketentuan, jika signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dia tidak berpengaruh. Nah, di sini kita lihat bahwa signifikansi dari motivasi belajar adalah sebesar 0,890, yang artinya motivasi belajar ini tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji T-nya antara X1 dan X2 itu secara tidak langsung atau X1 dan X2 itu tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Gitu. Nah, setelah melakukan uji T, kita ambil kesimpulan untuk uji F. Uji F memiliki ketentuan yang sama juga. Jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y. Namun, jika signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y. Nah, di sini untuk mengetahui kesimpulan atau hasil dari uji F, dilihat dari tabel ANOVA ini. Di tabel ANOVA ya, dapat dilihat bahwa signifikansinya itu sebesar 0,666. 0,666 yang artinya dia lebih besar dari 0,05, yang artinya bahwa X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Itulah kesimpulan dari analisis data yang kita lakukan tadi gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang uji independent sample t-test dengan one sample t-test. Oke. Konsep dasar dari uji independent sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel yang tidak berpasangan. Yang tidak berpasangan ya,
di sini saya sudah menyiapkan data di Excel, yaitu nilai atau tingkat kepuasan pelayanan di Disdukcapil Pasaman Barat dan Kabupaten Solok. Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok ya. Nah, di sini saya mempunyai 18 data. 18 data tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat dan 18 data juga di Kabupaten Solok gitu. Nah, untuk memudahkan kita menginput data, maka kita buat kode terlebih dahulu ya. Pasaman Barat ini kodenya adalah, kita kasih kodenya 1. Kita buat kodenya 1 ya. 1 seterusnya. Dan untuk Kabupaten Solok kita buat kodenya adalah 2. Kodenya 2. Nah, di kodenya 2 untuk memudahkan kita dalam proses penginputan data nanti. Nah, setelah memberikan kode ini, lalu kita beralih ke SPSS, yaitu di variable view. Di variable view ini, kita buat nama variabelnya. Yang pertama adalah, karena tadi adalah nilai kepuasan ya, maka kita buat di sini variabelnya adalah nilai. Buat variabelnya nilai. Dan di variabel kedua itu kita buat, karena dia adalah Pasaman Barat dan Solok, berarti itu adalah kabupaten. Kita buat variabelnya kabupaten di sini. Kabupaten ya. Kabupaten. Nah, untuk keterangan di label di sini kita buat adalah nilai kepuasan ya. Ini kan nilai, berarti adalah nilai kepuasan pelayanan gitu. Nilai kepuasan pelayanan Disdukcapil gitu aja ya, Disdukcapil. Dan kabupaten di sini tetap kita buat kabupaten juga. Tetap kita buat kabupaten. Ini ya, supaya kelihatan gitu. Dan setelah itu di bagian values ini, value atau nilai di sini ya. Di kanan. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Di bagian value ini kita buat 1. 1 itu adalah dengan label Kabupaten Pasaman Barat. Ya, Kabupaten Pasbar. Kita singkat aja ya, Kabupaten Pasbar. Nah, sebenarnya kita add dan selanjutnya kita buat 2, itu labelnya adalah Kabupaten Solok. Adalah Kabupaten Solok gitu ya. Nah, setelah itu kita add, kemudian kita klik OK. Klik OK. Nah, setelah itu kita beralih ke data view. Nah, sini sudah muncul ada nilai dan kabupaten ya. Kabupaten, nilai dan kabupaten ini adalah variabel yang muncul di sini. Kemudian kita lakukan input data pada nilai, kita kembali ke Excel. Itu kita masukkan input data gitu ya. Ini kita masukkan data dari input datanya, ini adalah ini nilai ya. Nilai. Oke, maka kita lakukan input data, kita kopas semua data atau tingkat nilai kepuasan di Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Barat, kita copy, kita pastekan ke data view ya, ke nilai. Nah, kita paste. Nah, di sini sudah muncul 18 data. Kemudian kita kembali ke Excel lagi. Ini ada Kabupaten Solok, lalu kita copy juga, lalu kita pastekan juga ke bagian nilai. Jadi semuanya digabung di sini gitu ya. Digabung. Jadi jadilah dia 36 data. Dan untuk kabupaten, karena Kabupaten Pasaman Barat statusnya tadi adalah 1 ya. Kodenya adalah 1, maka kita copy lalu kita pastekan ke bagian kabupaten ini. Kabupaten, kita paste di sini 1. Nah,
Selanjutnya, kita kembali ke Excel lagi, lalu kita copy juga kode dari Kabupaten Solok, yaitu 2. Kita copy, kita pastekan ke kabupaten ini juga. Gitu. Kita paste. Nah, jadi 36 data ini sudah tercampur semuanya ya, gitu. Ini merupakan proses pengelompokan kabupatennya, gitu. Lalu untuk melakukan analisis datanya, kita klik Analyze. Lalu kita pilih ini ya, Compare. Kita klik, ini ada Compare Means di sini. Lalu kita pilih Independent Sample T-Test. Independent Sample T-Test ya. Independent Sample T-Test. Lalu kita klik, lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Nilai kepuasan pelayanan di Sdukcapil ini, atau nilai, ya, itu kita pindahkan ke kotak dialog tes variabel di sini. Kita masuk sini, dan kabupaten ini kita masukkan ke grouping variabel. Nah, di sini sudah masuk ya ke grouping variabel. Nah, selanjutnya itu lalu kita klik define groups ya. Define group. Nah, kita klik, lalu grup 1 kita buat 1 di sini. Kemudian grup 2 kita buat keterangannya 2. Lalu kita klik continue dan oke. Kita tunggu hasilnya di sini ya. Nah, sampai di tes ini adalah grup statistiknya. Nah, karena uji independent sample t-test ini, one sample t-test ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara kepuasan pelayanan masyarakat masyarakat pada Sdukcapil Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok gitu ya. Itu dengan melihat pada tabel output independent t-test-nya gitu, independent sample t-test ini ya. Karena sini hanya mempunyai 2 tabel independent sample t-test. Nah, di sini untuk melakukan penarikan kesimpulan pada independent sample t-test-nya ini, saya memiliki beberapa catatan ketentuan sebelum menentukan kesimpulannya, yaitu jika signifikansi to-tail-nya ini ya, signifikansi to-tail ini lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kepuasan pelayanan masyarakat di Sdukcapil Kabupaten Pasaman Barat dan di Sdukcapil Kabupaten Solok. Tetapi, jika signifikansi to-tail-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan kepuasan pelayanan masyarakat di Sdukcapil, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Sdukcapil Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok, gitu ya. Nah, pada tabel 1 ini terkait gambaran data, ini merupakan tabel 2 ini terdapat 2 nilai signifikan, yaitu signifikansi secara normal dan signifikansi to-tail gitu ya. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa karena signifikansi to-tail-nya antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman Barat ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antara tingkat kepuasan atau nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Sdukcapil di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Oke, setelah tadi kita membahas tentang uji independent sample t-test dengan one sample t-test, maka sekarang kita akan belajar atau mempelajari tentang uji t-test berpasangan atau dependent, atau disebut juga sebagai paired sample t-test. Di sini di Excel saya sudah mempunyai data ya, ada subjek, ada sebelum diet, dan ada sesudah diet. Ini datanya berbentuk dalam satuan kilogram ya, gitu, dalam satuan berat kilogram gitu.
Di sini saya mempunyai 10 data, 10 data berat badan sekelompok orang sebelum dia melakukan diet dan sesudah melakukan diet gitu. Ada ya 10 data di sini. Nah, untuk langkah pertama, kita buka SPSS-nya, kita pilih variable view ya. Kita buat variabel di sini adalah yang pertama tuh sebelum diet gitu. Karena di sini tidak boleh ada spasi, maka kita gunakan underscore gitu. Sebelum diet, dan untuk variabel kedua itu adalah sesudah diet. Sesudah diet. Nah, untuk desimalnya itu kita ubah menjadi 0 agar tidak ada angka di belakang koma gitu. Nah, setelah kita membuat variabel ini, lalu kita beralih ke data view. Data view sudah ada sebelum diet dan sesudah diet. Sudah ada dua variabel di sini ya. Variabel sebelum diet dan variabel sesudah diet. Lalu untuk proses input data, kita ambil atau kita copy data yang ada di Excel ini, lalu kita copy dan kita pastekan ke SPSS atau ke data view tersebut gitu. Kita paste. Nah, sudah muncul di sini ya. Sudah muncul di sini 10 data orang-orang atau sekelompok orang yang sebelum melakukan diet dengan sesudah melakukan diet berat badannya gitu ya. Nah, untuk proses analisis datanya, kita klik analyze, kemudian pilih compare means dan pirate sample t-test ya. Kita klik saja. Kemudian di sini muncul kotak dialog dan sebelum diet itu kita pindahkan ke variabel 1. Nah, dan sesudah diet itu kita pindahkan ke variabel 2 ya. Kan ke variabel 2 gitu ya. Nah, sesudah itu kita klik OK. Nah, muncullah di sini hasil outputnya ya, ada pirate sample statistik, ada pirate sample correlation, dan pirate sample test. Nah, yang menjadi patokan kita di sini untuk menarik kesimpulan, kita berpatokan kepada pirate sample testnya. Sebelum kita menentukan kesimpulan, apakah uji data yang kita lakukan itu memiliki variabel atau memiliki pengaruh atau tidak gitu ya. Nah, untuk melakukan ininya, kita lihat berdasarkan pirate sample testnya gitu. Di sini saya mempunyai beberapa catatan untuk ketentuan gitu, berdasarkan atas signifikansi to tail-nya ini. Signifikansi to tail-nya gitu. Catatannya, ketentuannya di sini adalah jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dia ada perbedaan. Ada perbedaan ya. Ada perbedaan berat badan antara sebelum diet dan sesudah diet. Tetapi jika signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antara sebelum diet dengan sesudah diet. Dan kita lihat di sini signifikansi to tail-nya. Ini adalah 0,002 yang artinya signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti ada perbedaan berat badan sebelum diet dengan sesudah melakukan diet. Nah, itulah kesimpulan dari uji t-test berpasangan dari data kita pada kali ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang uji chi-square atau chi kuadrat gitu ya. Chi-square ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dan kolom. Di sini, saya sudah mempunyai data di Excel, yaitu hubungan, itu data, ada dua variabel ya, ada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Di sini, saya sudah memberi kode pada tingkat pendidikan. Di sini ada tingkat 4 pendidikan, ada 4 tingkat pendidikan ya, ada SMP, SMA, strata 1, dan strata 2. Untuk SMP, itu kodenya adalah 1. Adalah 1 ya. Untuk SMA, kodenya adalah 2. Dan untuk strata 1, kodenya adalah 3. Sedangkan untuk strata 2, kodenya adalah 4. Begitupun dengan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan di sini ada 3 jenis ya. Ada wira swasta, PNS, TNI atau Polri, serta petani atau buruh. Dan di sini, untuk
petani atau buruh, saya beri kode 1. Untuk wira swasta, kodenya adalah 2. Dan untuk PNS, TNI, atau Polri, kodenya adalah 3. Setelah kita menentukan kode ini, maka langkah pertama kita adalah membuka variable view, ya, dan membuat variabelnya di sini. Untuk variabel pertama itu, karena ada tingkat pendidikan, maka kita singkat menjadi TP. Tingkat pendidikan ya. Tingkat pendidikan kita singkat menjadi TP. Nah, dan untuk jenis pekerjaan kita singkat menjadi JP. Jenis pekerjaan. Di sini, di label itu kita buat ya, TP itu adalah tingkat pekerjaan. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan, dan JP itu adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan. Di sini, di bagian value ini, kita buat ya, value nilainya adalah 1. 1 itu tadi untuk tingkat pendidikan, 1 itu adalah untuk SMP. Untuk SMP. Untuk tingkat pendidikan, 1 itu adalah untuk SMP, kemudian 2, labelnya itu adalah SMA. Dan untuk nilai 3, itu labelnya adalah strata 1. Dan untuk value 4, labelnya adalah strata 2. Kita add, lalu klik OK. Setelah itu kita lakukan juga di jenis pekerjaan. Di value 1, itu jenis pekerjaannya adalah petani atau buruh. Add, klik add. Kemudian untuk value 2, itu labelnya adalah wira swasta. Wira swasta ya. Wira swasta. Wira swasta. Dan klik add. Dan untuk label 3, itu jenis pekerjaannya adalah PNS, TNI, atau Polri. Dan klik add dan klik OK. Di sini sudah ada ya, di bagian value-nya ini. Kemudian kita beralih ke data view. Di data view ini kita sudah mempunyai 2 variabel, yaitu tingkat pendidikan atau TP, dan variabel JP atau jenis pekerjaan. Nah, langkah selanjutnya kita adalah menginput data, yaitu kita buka data di Excel tadi. Di Excel ya, kode yang sudah kita buat tadi. Tingkat pendidikan kodenya kita copy. Kita copy kode untuk tingkat pendidikan tadi. Kemudian kita pastekan ke data view. Kita paste ke data view untuk tingkat pendidikan. Nah, jadilah seperti ini. Nah, dan untuk JP atau jenis pekerjaan, itu kita klik juga, kita copy juga data kode ya, kode yang di bagian jenis pekerjaan, lalu kita pastekan ke data view. Paste. Nah, ini sudah muncul ya. Ini perlu kita delete ya, karena dia tidak rapi. Nah, jadilah dia di sini. Bisa dia di sini ini. Oh, ini ada sedikit masalah. Oke, kita ulang, klik ya, klik atau copy data di jenis pekerjaan, copy kode di jenis pekerjaan tadi ya. Kita copy, kemudian kita pastekan ke data view. Kita pastekan di sini. Nah, jadi seperti ini, ada 22 data di sini ya. Ada 22 data, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Kemudian, langkah selanjutnya untuk menganalisis data, maka kita klik Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih Cross Tabs. Klik Cross Tabs, nah muncul seperti ini. Untuk tingkat pendidikan atau TP ini, kita masukkan ke variabel rows. Ya, kita pindahkan ke variabel rows, dan untuk jenis pekerjaan atau JP kita pindahkan ke kotak kolom ini ya, ke bagian kolom gitu.
Nah, setelah itu kita pilih statistik, kemudian kita centang pada chi-square. Kita centang pada chi-square dan kemudian continue. Klik continue, setelah itu klik OK. Nah, maka muncul hasil outputnya seperti ini. Ada case processing summary, ada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan atau cross tabulation, dan ada chi-square test yang muncul di sini ya. Pada output 1 ini, pada case processing summary, itu menjelaskan data penelitian. Di sini ada 22 data, jumlahnya 22 data, tidak ada data yang gagal ya, semuanya berhasil gitu. Nah, 100% gitu. Nah, untuk tingkat pendidikannya dan jenis pekerjaan atau cross tabulation gitu ya. Di sini ada SMP, tingkat pendidikan SMP, bekerja sebagai buruh itu berjumlah 3 orang, dan bekerja sebagai wira swasta itu 1 orang. Sedangkan tingkat pendidikan SMA, bekerja sebagai petani atau buruh itu 0, sebagai wira swasta 5, dan sebagai PNS, TNI atau Polri ada 3. Dan untuk strata 1, yang bekerja sebagai petani atau buruh itu 0, untuk bekerja sebagai wira swasta itu berjumlah 4, dan sebagai PNS, TNI atau Polri berjumlah 3 orang. Dan strata 2 yang bekerja sebagai petani atau buruh itu 0, dan untuk wira swasta berjumlah 1, dan sebagai PNS, TNI atau Polri berjumlah 2 orang. Jadi, jumlah seluruh pekerja petani atau buruh itu adalah 3. Dan jumlah pekerja untuk wira swasta adalah 11, dan jumlah pekerjaan PNS, TNI atau Polri adalah 8. Jadi total semuanya adalah 22. Dan untuk proses pengambilan keputusan, maka kita dapat lihat pada chi-square test ini. Merupakan dasar untuk pengambilan kesimpulan kita tentang hasil atau output dari data yang kita input tadi gitu. Nah, di sini saya mempunyai beberapa catatan ketentuan untuk menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara baris dan kolom gitu ya, antara baris dan kolom, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan begitu. Jika asimptik ini, ketentuan yang pertama, jika asimptotik lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Dan sedangkan jika asimptotiknya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa asimptotiknya itu adalah 0,010. Sedangkan di ketentuan, jika asimptotiknya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Dan untuk asimptotik yang pertama, 0,010, itu artinya dia lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Sedangkan untuk asimptotik yang kedua, 0,021, yang artinya juga lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Dan untuk asimptotik yang ketiga adalah 0,08, yang artinya juga lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Jadi, berdasarkan dari hasil asimptotik ketiga data yang ada pada tabel ini, yaitu 0,010 dan 0,021 serta 0,008, yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Nah, demikianlah video ini dan penjelasan saya terkait uji analisis data menggunakan SPSS 25. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.